Halo? Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Saat ini sekarang gilirannya Iris. Seharusnya ini rilisnya setelah Pulau dalam Genangan genangan Air. air. Yes. Nah, ya udah kita kemudian bahas Iris karena Mas Bagas tak suruh baca dan Mas Bagas suka. Ini 9 volume. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman yang belum subscribe bisa Silakan dulu. subscribe dulu. Loncengnya juga dibunyiin kalau Yes. mau biar dapat. Karena kita update-nya hampir tiap hari. Iya. Jadi biasanya tuh akan terlewat kalau udah masuk hari berikutnya itu pembahasan yang lain akan terlewat gitu. Hampir tiap hari update-nya anjir. Ya. Oke, langsung aja Iris. Iris tuh masih dari judul aslinya Boku Dake ga Inaimachi. Boku Dake ga Inaimachi. Sama artinya? Enggak. Boku Dake ga Inaimachi itu artinya kota tempat aku hilang Oh, iya. Oke. atau kota tempat aku nggak ada. Dan ini kan berhubungan dengan endingnya. Iya sih. Tapi aku pernah ngecek juga versi Ameriknya juga Iris. Ya ini memang judul internasional. Oh, judul internasional. Jadi dia pakai judul. Nah, sebelum komiknya terbit di Indonesia kan dia dapat anime. Ada animenya. Ada animenya. Oh. Nggak usah nonton. Oke. Jelek kok. Iya. Nggak mana dipotong mas. Karena cerita kayak gini nggak boleh dipotong. Dipotong mas. Terus filmnya aku belum nonton. Tapi banyak orang bilang bagus. Film live action. Live action. Jadi memang seingatku ada Doraemon juga. Seingatku. Tolong dikoreksi. Seingatku ada live actionnya sendiri, ada Doraemon. Jadi memang Tapi materinya memang cocok materinya sih compact. untuk di live action kan tuh cocok. Sebagaimana Ship of Theseus ya. Ship of Theseus. Ship of Theseus itu nanti kita bahas ya kawan-kawan Ship of Theseus. Itu juga materi live action banget tuh. Ada live actionnya juga sih. Udah ada juga. Ada. Doraemon kan bukan film. Dan menurutku lebih enak Doraemon. Enak Doraemon. Ini juga lebih enak Doraemon. Buku Dake ga Inaimachi. Ya. Iris ini salah satu serial yang sangat menyenangkan dibaca karena dia pendek. 8 volume aja. Volume 9 tuh penting gak penting ya? Iya betul. Volume 9 tuh penting. 8 tuh selesai. Kalau kita invest ke karakternya sebenarnya wajib dibaca. Pengen tahu apa yang terjadi, ya betul. Nah, tapi sebagaimana khas serial-serial sci-fi, serial kayak gini itu memang bacanya effort. Iya. Meskipun ini nggak tergolong Nggak berat. super wordy gitu kayaknya. Nggak bukan wordinya, tapi nyambungin adegan-adegannya, Mas. Iya. Gini, kalau kalian udah terbiasa baca cerita misteri, ini tuh termasuk yang medium lah. Nggak yang high misteri gitu, karena cukup enak diikuti ya. Tapi kalau nggak terbiasa baca cerita misteri, akan agak capek baca ini karena ini gimana sih. Tapi ini tuh bagus banget karena 90 tahun aja. Iya. Pendek sekali itu. Ya seperti halnya kemarin kita udah bahas Pulau Dalam Genangan Air. Ini masih khasnya KSNB. Tentunya iya karena karya sebelumnya Pulau Dalam Genangan Air ya. Jadi secara art belum seberkembang bagus, ya. yang Genangan Air gitu. Tapi Secara editing bagus ya. Secara editing oke. Terjemahan oke. Mbak Disti itu top. Dan yang paling aku seneng adalah aku udah bilang ini ke Daris juga bahwa setting waktunya tahun 1988 dan disebutkan serial Maskman masih tayang di episode akhir. Ada figurnya kan? Ada figurnya. Ada kita tandain sih. Aduh, ya juga sih. Dan kemudian pergantian ke Maskman ke Liveman itu juga disebutkan gitu. Wow, menyenangkan sekali. Kamen Rider Black juga disebut di sini. Iya, Kamen Rider. Wow. Sayangnya tidak diterjemahkan jadi Satria Bintang. Iya. Sayangnya. Video game yang mainin di sini Final Fantasy, Dragon Quest juga disebut. Caranya untuk menunjukkan zaman. Caranya untuk menunjukkan zaman Showa dan pergantian Heisei itu bagus banget. Kamu main Nintendo terus sih. Jadi kita tuh gini, ini kalau diadaptasi di film jadi convincing-nya tuh dapat gitu ketika ganti zaman karena artefak yang ada di zaman itu kerasa. Gitu. Ini time slip yang oke karena dia memperlihatkan seberapa kuat zamannya dari adegan-adegan yang kelihatannya nggak penting. Iya. Ngomongin time slipnya ya. Iya, karena obrolannya itu obrolan bocah SD, kelas 5 SD. Jadi ya obrolan mainan apa segala macam deh. Satoru juga menyenangkan sebagai tokoh utama. Iya. Mungkin
Oke, Mas Bagas dulu. Mungkin ada, bukan analogi, tapi kalau teman-teman yang sudah baca 20th Century Boys mungkin agak bisa ngebayangin lah yang belum baca Iris, karena Kenji dan teman-temannya itu di sekolah juga bicarain hal-hal yang Ultraman lah, apalah segala macam kayak gitu. Tapi tahunnya kan lebih lama ya kalau Kenji. Kalau ini tahunnya 88 itu teman-teman. Usianya nggak tahu usianya berapa, pokoknya kelas 5 SD lah. Nah, sebenarnya salah satu yang agak aku merasa gitu itu adalah perbedaan kedewasaan Satoru dewasa dan Satoru bocah. Iya, Satoru bocahnya lebih dewasa. Ya, enggak. Jadi Satoru itu kan apa ya? Dia itu kan loser ya. Ya. Ketika dewasa dia itu udah menyerah. Dia tuh gimana. Nah, ketika dia kembali, dia tuh jadi hero banget. Ya. Mungkin karena dia memang nggak pengen jadi dia yang. Iya, itu kalau kita bacanya itu read between the line dapat tuh. Ya. Kalau kita baca biasa aja jadi agak kenapa sih ini kok karakternya beda? Kok beda banget sih? Kok pas kecil dia susah menggebu-gebu ini? Nah, karena memang dia tuh pengen dapat kesempatan untuk mengulang waktu. Dia pengen ya ini memang aku harus. Jadi sebenarnya Satoru yang asli itu yang kayak gini. Iya. Yang kita tahu itu Satoru yang udah menyerah dalam kehidupan, ya kan? Yang kita baca di awal tuh. Betul. Di Pulau Dalam Genangan Air, aku juga sempat bilang bahwa kayaknya Kei Sanbe ini punya punya isu tersendiri terhadap ibu. Sehingga sosok ibu di sini kuat sekali, di Genangan Air juga kuat meskipun belum terkuak ya. Dan ibunya baik banget, heroik banget. Jurnalis ya, jadi sehebat itu tuh ya masuk akal gitu. Ada hal yang mungkin nanti di Pulau Dalam Genangan Air juga sama kejadian tuh maksudnya konteksnya ya teman-teman, bahwa pindah tubuh atau pindah waktu, time travelnya juga tidak terjelaskan dengan apik, tidak terjelaskan. Bukan tidak terjelaskan dengan apik, tidak terjelaskan saja. Sampai akhirnya kita memutuskan tidak butuh penjelasan sebenarnya. Karena kita udah terlalu terinvest sama misterinya gitu. Dan dari sudah nyebut Ship of Theseus tadi juga seperti itu. Dan buat teman-teman yang sering nonton serial action misterinya drama Korea juga akan mengalami hal yang sama. Nggak butuh. Kayak Tunnel ya. Salah satunya Tunnel gitu. Tunnel ya. Dua-duanya. Kan yang jelas sih Tunnel sih. Gitu. Jadi nggak butuh penjelasan sebenarnya. Tapi bagaimana cerita yang terjadi ini yang harus diselesaikan. Jadi itu kan dia kan kita malah nggak bacain premisnya. Premisnya itu kan Satoru kembali ke masa lalu, kemudian dia harus mencegah pembunuhan yang terjadi pada anak-anak di sekelilingnya dia. Jadi ada beberapa orang yang mati, anak-anak itu terutama satu cewek, ya kemudian dia lindungi semaksimal mungkin. Nah, Satoru itu punya kemampuan, dia nyebutnya revival atau hidup kembali. Kita juga nggak dikasih tahu itu apa. Kita nggak dikasih tahu ini sebenarnya bla bla bla, enggak. Tapi ya itu tadi jadinya nggak penting. Itu ada device untuk bagaimana dia aku salah nih. Aku harus kembali ngecek ulang ini. Jadi dan kita itu sebagaimana cerita detektif misteri adalah whodunit kan. Siapa? Pelan-pelan tuh ini mencurigakan nih. Ini mencurigakan dikupas satu sampai akhirnya yang keluar adalah orang yang paling tidak mencurigakan. Ya, sebenarnya itu kan hal standar detektif. Tapi revealingnya serem banget pas itu. Kenapa serem? Karena anak-anak. Gitu loh. Karena anak-anak berhadapan dengan orang dewasa tuh stake-nya tinggi banget. Ini spoiler. Ya nggak apa-apa. Kan pembunuhnya pasti orang dewasa, Riz. Nggak mungkin anak-anak. Tapi kan di awal ada hint buat anak-anak, Mas. Enggak, tapi kan ini tentang temennya. Iya, tapi kan ini kan anak-anaknya hilang. Berarti kan Satoru sebagai anak-anak di masa lalu kan harus dan dia punya kesadaran sebagai orang dewasa bahwa anjir ini serem banget. Jadi makanya, aku ngerasain Kei Sanbe ini dua kali karena bacanya berbarengan ya sama yang Pulau Dalam Genangan Air ini sih masih sama seru dan menyenangkannya sih. Bukan berarti
oh kayaknya ini karena karya sebelumnya dari Pulau Genangan Air jadi nggak bagus. Enggak, ini bagus banget. Menarik. Aku juga Menarik. punya keyakinan Menarik. Pulau Dalam Genangan Air itu akan pay off di 5 volume nanti. Menyenangkan. Karena Pulau Dalam Genangan Air lebih kompak ya. Kalau ini misterinya luas banget emang. Jadi Iya. mengungkap misteri-misterinya lebih dan Mungkin karena time travelnya tempelnya kali juga. ya. Jadi ada nanti. Bagus banget lah pokoknya. Keren. Kami sangat merekomendasikan ini pada orang yang suka baca komik misteri. Ya, cuman gambar ceweknya aku nggak suka. Ya. Itu soal selera. Tapi di Pulau Genangan Air diperbaiki, jadi bagus. Bukan diperbaiki, improve. Bukan Ya, berarti ini betul, jelek, bukan betul. berarti ini salah. Menjadi lebih bagus, lebih cantik. Kalau diperbaiki kan ini salah dong. Mana sih? Mas, Ini ibunya Riz. ya. Matanya segitiga, kadang-kadang bibirnya tebal banget. Bukan. Bukan itu. Bukan ibunya itu. Bukan ya? Bukan. Oh, ini sih itu. Karakter utama cewek lah. Bukan juga sih. Tapi ada hal yang menyebalkan di Tapi- akhir dan kita ya udah. Iya. Kita tahu Satoru end up with Boo. Ah. Itu aja kali Mas ya. Itu aja Ah. tentang Erase. Nanti teman-teman. akan aku cari kalau ada yang jualan set, nanti akan aku taruh di deskripsi seperti biasa. Ya. Siapa Kalau tahu kalian tertarik. Seharusnya di Gramedia masih ada sih. Seharusnya ya. Oke. Kalau enggak, coba kalian nanti spam Alex Ruter. Oke, itu dia. Thank you. Sampai ketemu di konten Obrolan ngobrol mangga selanjutnya. mangga selanjutnya. Bye.